sekarang itu kalau kita mau usaha itu sebenarnya kan tinggal niat, Mas. Iya. Niat, ketika kita sudah berniat, maka kita timbul suatu keyakinan bahwa ini pasti sukses. Nah, tapi kalau tidak diikuti dengan disiplin ya agak repot. Semua usaha juga kalau tidak disiplin ya tidak bisa gitu kan. Ya saya aja pertama kali juga kerepotan soal itu karena saya tidak prediksi, ternyata besar loh biaya pakannya. Nah, kalau tidak kita hitung betul, maka kita akan mengalami kerugian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat aquaculture semua, kita sekarang lagi berada di mana nih? Di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Saya nggak sendirian ya, bertiga nih. Jelas kelihatan nih kan ada Pak Eri Junedi dan Pak Sekdes dari Desa Pelayangan ini, Pak Zama. Apa kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita mengudara lagi dari studio 14 ya. Jadi studio BPAT Jam ini banyak pindah-pindah terus masalahnya. Gitu. Nggak pernah di indoor, tapi kita langsung kunjungan ke lapangan. Ya, ketemu lagi di Mahkamah Aquaculture Podcast ya. Teman berbagi cerita bagi sahabat perikanan budidaya semua. Kita datang ke sini tentu bukan tidak ada artinya ya. Jadi kita melihat daerah sini ya, salah satu yang bisa menginspirasi sahabat perikanan semua ya, terutama tentang bagaimana mengembangkan perikanan budidaya air tawar. Tapi sebelumnya saya mau cerita nih, ini dekat Sungai Batanghari ya di belakang ini ya. Dekat. Ya, jadi ada ini semacam lelucon lah. Kalau orang katanya kalau sudah pernah ke Batanghari, minum airnya itu balik lagi. Ya. Saya malah kecemplung dulu tuh Sungai Batanghari, keselak airnya dapat orang sini. Dapat orang sini. Saya dapat orang tenang, istri saya orang sini. Makanya istri saya kalau jalan-jalan ke Sungai Batanghari itu di pinggir saya dijaga biar nggak kecemplung lagi. Kalau kecemplung nikah lagi nanti bahaya. Ternyata nambah lagi itu ya. Nambah lagi ternyata benar tuh leluconnya. Nah, sahabat budidaya semua ya, Pak Eri Junedi ini adalah tenaga ahli ya, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat ya. Di tahun 2020 atau 2019 beliau mengelola bantuan bioflok. Beliau waktu itu ngomong nih, saya akan kembangkan Pak bioflok ini sampai ke efeknya bukan hanya di sini saja, tetapi akan dikembangkan ke desa lain. Dan saya menagih janji beliau, ternyata beliau benar mendapati janjinya mengembangkan ke daerah-daerah lain. Oke, kita langsung saja pengen dengar cerita bagaimana beliau ini ya mengembangkan dari bioflok entitas dari satu, kemudian menyebar ke tempat-tempat lain di desa yang beliau ini kan yang beliau ampuh. Silakan, Eri. Oke, makasih Mas Firman. Pertama mungkin perkenalan diri dulu ya, Mas. Ya, siap. Nama saya Eri ya, biasa dipanggil Eri Junedi. Kebetulan saya itu sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Desa untuk bagaimana memantau, mendampingi desa di dalam mengelola dana desa. Nah, dulu saya masuk menjadi pendamping desa di tahun 2016. Nah, di tahun 2019 saya terjun langsung terkait dengan budidaya perikanan air tawar ini. Awalnya sih sebenarnya Mas Firman saya kembangkan di kolam tanah. Ya. Nah, tahun 2019 saya tertarik dengan teknologi budidaya perikanan, yaitu salah satunya adalah budidaya bioflok. Nah, sehingga tahun 2020 awal saya mengajukan semacam proposal bantuan ya, karena saya merupakan ketua kelompok pembudidaya ikan. Kebetulan ternyata direalisasikan di bulan Agustus, jadi disetujui ya. Setelah diverifikasi, kesiapan lahan, kesiapan sarana administrasi dan segala macam ternyata disetujui. Nah, saya pernah berjanji memang dengan para pejabat atau para bapak-bapak yang mempunyai semacam pimpinan di BPBAT Sungai Gelam.
Saya bilang ke depan, Bapak, saya akan kembangkan budidaya ikan bioflok ini di Kabupaten Batanghari. Karena saya melihat bahwa potensi untuk pengembangan perikanan budidaya melalui sistem bioflok ini cukup terbuka ya Pak. Karena melihat bagaimana potensi penggunaan sumber daya, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan lokasi. Jadi cukup terbuka luas untuk dikembangkan. Nah, 2 tahun Pak saya mempelajari budidaya ini dari 2020 mulai. Waktu itu bantuan bioflok satu paketnya 10 kolam. Terus tahun 2022 baru kita coba untuk dikembangkan di desa. Nah, kebetulan dalam aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa dana desa itu wajib digunakan 20% untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani di tahun 2022. Yang menyambut awal itu adalah Desa Karyamukti, itu Kecamatan Morosebo Ilir. Nah, mereka menyambut kemudian membuat paket budidaya bioflok ini dengan jumlah 8 kolam diameter 4. Nah, dilengkapi dengan sarana prasarananya. Terus kemudian seluruh kebutuhan ikan sampai dengan panen itu dipenuhi. Nah, memang kami berkomitmen dengan kawan-kawan TAPM Sebatanghari ini, ketika kita mau membuat kegiatan, apalagi memang kegiatan itu bersifatnya teknis, itu memang betul-betul dipenuhi. Jadi artinya tidak main tanggung, Pak. Nah, hingga hari ini untuk di Karyamukti itu sudah jalan 3 siklus dan alhamdulillah berhasil. Sistem bioflok ya? Sistem bioflok, nila, ikan nila juga. Nah, jadi memang konsep kami untuk kegiatan bioflok, sarana prasarananya kita penuhi untuk nila, Pak. Jadi standarnya itu nila. Nanti ketika kawan-kawan di desa kepengen mengembangkan ikan lain selain nila, sarana prasarannya sudah cukup gitu. Misal nih mau mengembangkan lele bioflok, silakan. Jadi tergantung kawan-kawan di desa. Kebutuhan pasarnya di mana, ikannya komoditinya apa, silakan dikembangkan sendiri gitu. Nah, Karyamukti juga sudah nambah, Pak. Sudah nambah 1 paket lagi dia. Kemudian di desa sebelahnya itu Bulan Jaya juga udah membuat 1 juga. Dan kedua desa ini udah panen, Pak. Udah kalau Bulan Jaya udah masuk siklus kedua karena mereka mulai dari tahun 2023. Nah, Karyamukti udah tahun sebelumnya ya, tahun 2022. Nah, untuk 2023 ini banyak kawan-kawan desa itu tertarik untuk mengembangkan ini. Itu di Kecamatan Morosebo itu ada dua desa yang saat ini belum mulai ya, belum jalan karena masih dalam tahap pembangunan sarana prasarana. Kemudian Kecamatan Mersam itu ada 4, yang jalan itu sudah 3, memang baru tebar, belum penuh 1 siklus. Di Morotembesi ini desa Pelayangan nih 1. Nah, ini kita mau menjadikan contoh untuk Kecamatan Morotembesi. Nah, Kecamatan Batin 24 itu ada 2 lokasi yang semuanya budidaya ikan nila. Nah, itu udah jalan juga. Udah yang di Paku Aji, Desa Paku Aji, Kecamatan Batin itu sudah masuk ke bulan kedua. Yang Desa Jeluti itu baru ya hampir-hampir sama dengan ini ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Bahwa janji saya dulu saya buktikan begitu. Nah, tapi ya saya tidak mau membuktikannya ketika saya tidak berhasil gitu. Makanya dari 2020, 2022 baru ini bisa direalisasi. Oke, berarti Pak Eri perlu waktu 2 tahun sendiri untuk meriset sendiri gitu ya. Sebelum kemudian ditularkan kepada masyarakat. Nah, selama 2 tahun itu Pak Eri, pasti kan ada kendala lah, nggak mungkin kemudian tiba-tiba lancar, kemudian langsung berhasil. Pasti ada kendala. Kendalanya apa, terus kemudian gimana sih cara kemudian Pak Eri bisa survive untuk mengembangkan teknologi bioflok ini? Oke, yang namanya usaha kendala pasti ada. Kalau bertanya, Pak, usaha apa yang nggak ada resiko? Saya bilang nggak ada di dunia ini yang namanya usaha itu tidak ada resiko. Gitu. Tapi tuyul aja ada resikonya gitu ya. Kita tidur aja penuh dengan resiko ya. Jadi tahun pertama kan kita budidaya nila tuh, Pak. Paketnya pakai budidaya nila.
Nila kita coba dengan segala jatuh bangun ya. Yang namanya ikan mati itu biasa Pak. Justru kalau Ya, hidup ikannya semua hidup malah ya. kaget gitu ya. Iya, ikannya kan hidup. Kalau dia mati pasti dia pernah hidup gitu Iya, kan. Iya. Nah, artinya kita pelajari matinya karena apa. Kan macam-macam Pak. Ada yang karena penyakit, ada yang karena kualitas airnya jelek, ada yang karena keracunan gitu kan. Nah, itu yang dipelajari. Ya, saya juga enggak punya ilmu semua Pak. Ya, cuman saya punya teman yang bisa membantu gitu. Iya. Banyak kawan-kawan yang mendukung. Nah, saya coba Nila, kemudian saya coba Lele. Lele pernah juga mati satu kolam Pak. Nah, jadi ini pengalaman. Ternyata memang Lele aerator untuk biofloknya tidak bisa hidup full Terus. time. Ya. Itu pun hidupnya di hari ke-15 itu saya coba. Nah, jadi ketika aeratornya hidup full, dia akan terkena serangan bakteri Aeromonas waktu itu. Iya. Jadi berapa banyak ikan yang mati. Kemudian juga saya coba patin. Nah, kalau patin sepertinya pertumbuhannya bagus di awal, tapi setelah ukuran 5 ons ke atas dia agak terhambat. Dan resikonya satu, Pak. Patin itu gampang stres. Nah, ketika dia stres, dia tidak akan makan dalam jangka waktu yang lama gitu. Iya, Kadang iya. sampai 2 minggu dia tidak mau makan. Berarti healingnya lama ya kalau Lama ini ya. healingnya, Pak. Nah, inilah yang bisa saya berikan ke kawan-kawan di desa. Nah, ini kan banyak nih Mas ya. Iya. Tadi udah berapa desa ya yang melakukan kegiatan ini. Iya. Kita membuat satu grup. Jadi seluruh kawan-kawan ini perwakilan per desa itu tergabung dalam grup. Grupnya sharing bioflok Kabupaten Batanghari. Jadi kawan-kawan bisa sharing apa aplikasi yang mereka lakukan, apa yang terjadi dengan kolam, bagaimana kondisi kolam, apa harus yang dilakukan ketika ikannya mati gitu ya. Nah, itu tetap kita pantau dan kita juga selalu sering melakukan monitoring ya, turun ke lapangan. turun ke gitu ya. lapangan ya. Kita pantau terus Pak. Nah, ini Pak Zama ini, Pak Ya. Sekdes, ini udah berapa kali kami sidak ke sini gitu. Oh. Jadi tiba-tiba kita datang muncul, ya. lihat kondisi. Ini air kok belum diganti, ini arangnya kok belum dibuang gitu. Ini kolamnya kok belum dicuci. Sering Nah, dibikin gimana? kaget ya. Sering Pak dibikin Eri ya. Nah, juga memang saya punya kewajiban ya. Kami pendamping ini kan punya kewajiban bagaimana dana yang dikeluarkan, dana dari rakyat Iya. ya, yang dalam bentuk dana desa dipergunakan untuk kegiatan perekonomian, peningkatan perekonomian seperti ini, dalam hal ini ketahanan pangan dan hewani. Bagaimana ini bisa membawa dampak perbaikan ya terkait dengan bagaimana ketahanan pangan masyarakat di desa, kemudian juga bagaimana hasilnya nanti ke depan bisa membuat masyarakatnya mengerti terkait teknologi ini. Gitu. Iya. Kan banyak yang masih belum yakin, Pak. Iya, Ya, skeptis. skeptis ya. Bahasa kerennya itu skeptis. Berhasil kan gitu. Ini yakin atau tidak? Malah dari kawan-kawan yang mungkin dari ya dikatakan orang-orang yang di bidang teknis kadang skeptis juga terkait dengan budidaya ini ya, bioflok ini. Padahal saya coba sendiri, saya juga coba dengan menggunakan pakan mandiri, Pak. Nah, jadi ikan nila di tahapan awal yang menggunakan pakan pabrikan sampai berat sekian, saya biasanya di angka berat sekitar 50 on sampai 75 on itu sudah mengganti ke pakan mandiri. Nah, itu juga cukup bagus, FCR-nya juga cukup bagus. Jadi itu yang saya coba riset. Nah, ini yang coba saya ajak kawan-kawan di desa. Nah, kita pun mengajak kawan-kawan ini juga melihat potensi, Pak. Oke Pak, mantap. Tadi sudah nyampe ke kawan-kawan di desa. Saya pengen ngobrol sama salah satu korban Bapak Siap. nih. Korban hasutan ini. Apa dihipnotis atau gimana kenapa termakan hasutan Pak Eri untuk kemudian bikin bioflok nih? Gimana ceritanya nih Pak Sami? Terima kasih Pak Firman. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Zama. Di sini saya sebagai Sekdes Pelayangan. Mungkin lamanya dari 2017 Pak. Iya. Jadi Sekdes ya kan. Alhamdulillah. Mungkin awal mulanya kenapa kami tertarik sama bioflok ini. Pada tahun 2022 kita cerita dari kenapa sampai kita ada ini. Tahun 2022 kita menggunakan dana desa itu untuk ketahanan pangan itu menggunakan
ternak sapi. Mm. Pada tahun tersebut Ternak sapi ada- bioflok. bukan. Barangkali. Itu untuk ketahanan pangan kan. Iya. Pada tahun 2002 itu kebetulan tahun itu ada penyakit PMK. Oh. PMK itu kan. Iya. Iya, apa? itu. Mulut dan Kuku kuku ya. Ah, oleh karena itu otomatis kami tahun 2022 itu tidak bisa kami laksanakan Mm-mm. karena risikonya lebih banyak gitu. Benar. Sangat dikhawatirkan Mm-mm. takutnya nanti kita beli langsung mati gitu kan. Mm-mm. Daripada itu untuk tahun 2022 kemarin itu tidak kami laksanakan Mm-mm. dengan kendala itu, dengan segala administrasinya sudah kami siapkan. Mm-mm. Kenapa tidak kami lanjutkan itu? Mm-mm. Kemudian pada tahun 2023 ini kami pun diskusi-diskusi juga lah sama Pak Eri selaku Mm-mm. ranking kami kan Mm-mm. terkait ketahanan pangan. Apa sih bagusnya gitu kan? Iya. Menurut beliau menyampaikan ini memang baru di Kempesi gitu kan. Mm-mm. Untuk budidaya ikan nila ini kita menggunakan bioflok Mm-mm. dengan segala macam ceritanya panjang tadi termasuk sampai sidak ke sini tadi itu. Iya, iya. Nampaknya nggak percaya nih kan Pak Eri. Sampai sidak. Kadang Mas, kadang kawan-kawan desa nih, Pak sudah gitu. Kita mau cek sendiri nih, sudah atau belum gitu kan. Katanya mau pasang CCTV juga. Iya, sawit. Habis itu kemudian saya diskusi sama pemerintah desa khususnya kan, dan alhamdulillah disetujui Mm-mm. untuk kegiatan tahun 2023 itu budidaya ikan nila itu menggunakan bioflok itu. Mm-mm. Alhamdulillah sampai sekarang kita di desa ini sudah sampai disampaikan sama Pak Eri juga dari awal sampai akhir itu sudah dianggarkan dari dana desa. Heeh, Nah, heeh. alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah berjalan mungkin lebih kurang 70% 80% Mm-mm. dana tersebut, kita tinggal lagi mungkin pagar lagi tuh Mm. biar supaya lebih enak lagi kita dalam membudidayakan dan menjaga dari ikan tersebut. Jadi apa kemudian yang membuat Pak Sam ini terhipnotis oleh Pak Eri kemudian ngambil bioflok itu? Oh, Ya. yang pertama mungkin lokasinya. Hmm. Lokasi mungkin biasanya kan orang kebanyakan di tepi Sungai Batanghari. Iya. Kita sama-sama ketahui Sungai Batanghari itu kan sudah tercemar. Iya benar. Jadi ada juga kadang naik dan turun airnya, kadang itu ada juga dari informasi juga ada yang kehilangan keramba di sana kan, itu salah satunya kan. Kemudian mengiritkan airnya juga kan, untuk pakannya juga. Berarti itu ya, secara bioflok ini bisa kita gunakan bahkan dekat pemukiman gitu kan. Ini kan depannya rumah-rumah nih pemirsa, kita berada di belakang pemukiman warga nih, bukan di kebun yang jauh enggak. Di depan itu jalur ini malah jalur provinsi apa kabupaten ya? Ini jalan lintas negara. Jalan negara ya. Enggak. Jalan negara ya. Iya. Nah, kita bukan di tempat yang kemudian susah dijangkau, tapi ini bioflok ini memang salah satu kelebihannya itu kan di tempat-tempat yang pemukiman yang situ banyak warganya ataupun di tempat yang tidak terlalu luas pun bisa untuk dilakukan seperti itu ya Pak Sami ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita tanya lagi nih ke ininya. Masternya. Iya, dalang di belakang sana. Pak Eri, untuk kemudian mengembangkan bioflok dan menelurkan ke masyarakat itu apa ada kerjasama sendirian atau bergandengan tangan dengan siapa nih? Jadi kita kan begini Mas, saya kan pelaku ya. Kalau dari sisi teknis ya sebenarnya kita mendapat dukungan dari, kalau kami sekarang manggilnya Bu Guru. Oh, Bu Guru ya. Nah, beliau yang memberikan semacam ilmu ya, ilmu secara ya, kalau saya kan hitung-hitungan kimia kadang nggak tahu ya. Bagaimana ceritanya asidosis gitu nih. Bilang sampai sekarang pun saya pemahaman terkait asidosis masih ngambang. Nah, ini yang memberikan ilmunya tuh Bu Guru. Oh, Bu Guru. Nah, nanti boleh Mas Firman boleh diwawancara ya, Bu Guru. Ada di sini orangnya. Ada mungkin. Ya. Jadi sebenarnya Mas, ini kameramen tahu nih. Pak Zama ini tadi kan kena racun nih. Jadi saya bilang kawan-kawan, dengan Bu Guru juga saya ngomong bahwa saya bilang
untuk ke depan kayaknya budidaya ikan di Sungai Batanghari itu sudah tidak ya, menguntungkan lagi. Pertama, kualitas air sudah sangat jauh menurun. Masih ada penambangan emas ilegal, kemudian limbah-limbah dari pertanian yang masuk ke aliran sungai, kemudian limbah-limbah pabrik, limbah rumah tangga, nah kemudian pendangkalan. Nah ini juga menjadi salah satu faktor. Ini yang kita memberikan pemahaman. Sebenarnya pelayangan ini sangat dekat ya dengan Sungai Batanghari. Kalau mereka memang mau membuat keramba jaring apung juga bisa, cuman agak jauh memang dari pemukiman warga. Nah, beda dengan Desa Aro kan mereka kan di emang berdekatan benar ya, pemukiman warga itu di bibir Sungai Batanghari. Nah kemudian yang kedua, saya bayangkan Pak Sekdes, ketika kita memakai keramba jaring apung, kita tidak tahu kapan bencana akan tiba. Kita tidak bisa prediksi kapan tali seling untuk pengikat keramba itu putus. Kemudian kita tidak tahu kalau memang pakai tiang panjang, kapan waktu tiang panjangnya patah. Nah ini kan tentu ketika itu kita tidak bisa prediksi, artinya kita tidak tahu kapan kita akan rugi. Gitu. Iya benar, itu yang tali seling putus ini memang ini Pak. Ada orang yang tiap hari antar jemput tunangannya, kemudian biaya di sekolah, dibiayai dan lain-lain, putus juga tuh. Apalagi tali seling gitu kan. Ini artinya pengorbanannya udah banyak putus. Iya. Apalagi banyak gitu ya. Oh nyampe ke situ curhat ini Pak. Ujungnya. Nah memang kalau kawan-kawan di Desa Aro budidaya yang nila ya, itu rata-rata memang tingkat survival rate-nya, SR-nya memang sudah sangat rendah Pak. Jadi ya kalau di Bioplok kami masih ketemu di angka 90% SR-nya. Kemudian FCR-nya ya maksimal di angka 1. Bisa kemarin saya juga pernah ketemu di angka 0,8. Nah itu FCR-nya. Nah ini juga yang kita bayangkan karena kawan-kawan di desa-desa. Nah kemudian juga terkait dengan bagaimana sarana mereka yang belum dimiliki. Misalnya kolam tanah atau ada danau. Nah ketika sumber air mereka sulit, teknologi Bioplok juga bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita menggunakan sedikit sekali pembuangan air. Nah, itulah yang menjadi pemikiran dari kawan-kawan dari Pak Sama juga gitu ya. Kalau dari Pak Sama sendiri ada bayangan apa Pak? Ini kan kolamnya udah ada gitu ya. Nanti kemudian ya budidaya juga akan berjalan. Setelah itu akan berhenti di situ aja atau mungkin ada bayangan apa? Barangkali teman-teman yang menyaksikan Sahabat Potia TV punya ini apa namanya inspirasi dari visi dari Pak Sama. Tentunya pasti tidak, itu kan kita namanya juga budidaya itu kan maunya kita berkelanjutan. Iya. Kan? Hasilnya yang untuk sekarang dan nanti kedepannya juga gitu, dan juga biar masyarakat pun juga tidak jauh-jauh lagi gitu kan. Kita pun wacananya pun kalau memang ini berhasil kita mau nambah lagi gitu kan. Nambah apa nih Pak? Nambah kolam lagi. Oh bukan nambah yang lain. Kemudian kita untuk tahun 2023 pun juga biar satu paket gitu kan. Kita pun wacananya mau pelatihan pembuatan pakan gitu. Jadi tidak jauh-jauh lagi di sinilah semuanya. Jadi kan mudah-mudahan ini jadi sentral dari khususnya Tembesi gitu kan. Sentral dari itu ikan nila. Mungkin ikan lain mungkin juga bisa. Iya, awalnya mungkin nila dulu gitu. Awalnya mungkin nila, nanti mungkin lambat tahun berkembang mungkin bisa jadi ikan lele, ikan patin, dan ikan gurame gitu kan. Benar. Jadi gitu ya. Dari nila dulu kita coba dulu, baru kita nanti kembangkan dan berharap masyarakat desa ini nggak usah kemudian mencar kemana-mana, tapi bisa kembali ke desa kemudian memakmurkan sumber daya yang ekonomi di desa pun jadi hidup juga. Iya, gitu kan. Karena adanya ini ekonomi di desa, jadi uangnya berputar di desa itu. Iya, luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi. Kalau Pak Eri sendiri ada bayangan gimana nih visi ke depannya nih? Kalau saya betul tadi kita bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada. Terkadang kita kalau diskusi dengan kawan-kawan, ayo kita kembangkan itu. Pak, kita tidak punya sumber daya untuk itu. Padahal yang dibayangan mereka sumber daya itu hanya satu sisi. Padahal kita sebagai tenaga kerja, kita sebagai manusia itu sebagai salah satu adalah sumber daya juga gitu kan. Oh, sumber daya manusianya. Iya, sumber daya manusia. Nah, kemudian juga
harapan saya kawan-kawan dalam mengelola biopok ini yang pertama mereka disiplin. Hanya satu kata disiplin. Kapan mereka harus melakukan pengujian kualitas air, kapan mereka harus memberikan aplikasi probiotik, kapan mereka harus membuang air dasar, kemudian mengaplikasikan untuk perlembahan karbon. Nah ini kan ada aturannya, Mas. Nah, ketika itu tidak dipenuhi, ya jangan salah nanti ketika ikannya keracunan, ikannya mati, ikannya kena sakit gitu. Nah, intinya disiplin gitu intinya ya. disiplin, Iya, Mas. iya. Kemudian juga karena ini dikelola oleh kelompok masyarakat, artinya jaga kekompakan. Jangan ada iri, ya masing-masing iri terhadap anggota yang lain gitu kan. Karena mereka punya fungsi masing-masing. Iya. Nah, kita menetapkan nih dari anggota ada satu orang yang kita tugaskan untuk meracik aplikasi. Nah, Khusus orang itu aja gitu ya? Ya. Jadi mereka punya insting takaran yang tidak berubah. Kalau misalnya kan kita ada penambahan sesuatu zat, Mas. Katakanlah probiotik sekian gram gitu. Nah, kan tidak mungkin setiap mau aplikasi ini ada 9 kolam yang dipakai. Masa harus nimbang 9 kali gitu. Kita cukup membuat satu kali takaran. Berapa takaran yang dibutuhkan ya tinggal itu aja yang diaplikasikan ke masing-masing kolam. Artinya kita cuma cukup satu. Yang lain membantu. Yang satu meracik, yang lain ya silakan aplikasi di kolam. Gitu. Nah itu sesuai dengan piket. Nah jadi ini yang kita terapkan di sini. Iya, berarti manajemen pembagian tugasnya juga harus jelas. jelas seperti itu ya. Nah, saya ini tadi lupa nih, dari tahun 2020 sampai 2022 itu kan ada namanya jatuh rugi. Sebagian orang tuh kalau sudah jatuh, apalagi di bioflok tuh kapok pasti. Aduh, ini teknologi dari Apal-apal kayak ini. Iya, dari planet Mars kayaknya susah diterapkan di bumi kayaknya. Jadi Mas, saya bilang bahwa kita memang ketergantung ya, ketergantungannya terhadap sumber listrik. Nah, jadi pengalaman nih. Ya ini biar teman-teman nanti kan banyak nih yang lagi berkecimpung di bioflok, biar kemudian timbul optimisme kalau ternyata bisa lah dilakukan. Gimana nih? Jadi karena nila itu kan ikan yang butuh oksigen tinggi, DO oksigennya butuh minimal 4 mg per liter. Nah, ketika sumber listriknya mati, itu kan artinya suplai oksigen ke dalam kolam itu akan terhenti. Nah, jadi ada pengalaman saya waktu itu lampunya mati itu di sekitaran subuh ya. Subuh jam 8 baru penjaga di kolam bangun, lihat ikan sudah ngambang. Udah tidur gitu semua ya di atas. Iya, udah berenang kebalik. Bilang tuh. Nah, artinya itulah yang membuat kerugian. Artinya ketika kita membangun seperti ini, kita harus sudah siapkan. Makanya waktu itu saya siapkan UPS ya, waktu itu UPS saya bisa tahan 4 jam. Kemudian satu lagi kendala, karena memang ya namanya bantuan, Pak. Artinya ya, ada beberapa hal yang agak terbatas gitu. Nah, makanya kawan-kawan sekarang saya gunakan untuk di desa ini saya rekomendasikan aerasinya mesinnya pakai root blower. Nah dalam hal ini supercharge nih semuanya. Jadi supply oksigen terpenuhi untuk kalau ini masih standarnya sekitar untuk panen di angka 25 kilo per kubik ya. Ini 25 kilo per kubik. Artinya kalau satu bak itu 10 meter kubik, artinya bisa 250 kilo. Nah, kalau mereka mau miara ikan nila misalnya berat panennya 1 kilo berarti cuma 250 ekor maksimal. Nah, kalau lebih dari itu ya nggak bisa segitu. Nah itulah pengalaman saya. Nah terus untuk lele karena ilmunya waktu itu baru juga ya mati sekolam gitu. Nah gara-gara aeromonas. Nah ini ya namanya gagal biasa Mas. Dalam usaha tuh gagal biasa. Yang luar biasa itu kata para ahli filsafat bangkit dari kegagalan. Nah ini yang sebenarnya yang mesti kami selalu camkan ke kawan-kawan di desa bahwa ya namanya gagal biasa. Ya kalau cerita gagal banyak sih Mas sebenarnya ya untuk urusan budidaya begini. Tapi nggak bikin kapok ya, karena bukan seberapa kali kita terjatuh, tapi seberapa kali kita bangkit. Itu, udah kayak motivator aja. Udah kayak itulah pokoknya yang di. Ini karena kopi sudah mau habis ya. Nah, tadi
kita kayaknya nih ini sebagai tanda waktu ini Oh, kayaknya. tanda waktu. Iya, mau nyampe ke ujung acara. Nah, jadi kita minta dari Pak Sama dulu kali ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke masyarakat sahabat Potia TV gitu kan terkait dengan Bapak sebagai sekdesnya kemudian mengambil biovlog ini sebagai salah satu dari dana desa itu, sebagai salah satu Kegiatan. ya kegiatan dari dana desa itu. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya ucapan terima kasihnya pertama kepada pemerintah, di mana sudah mengusurkan dananya terkhusus untuk ketahanan pangan. Maka dari itu bisalah kami melaksanakan kegiatan yang untuk ketahanan pangan di desa pelayanan itu biovlog. Kemudian selanjutnya yang kedua untuk ke masyarakat tadi ya. Ke masyarakat kita budidaya biovlog ini memang di masyarakat memang baru, Ya. sistem baru. Pasti resikonya pasti banyak, Pasti ada itu kan. Kami pun di kelompok ini kami bertekad juga bagaimana kita agar supaya kegiatan yang ini kita berhasil gitu kan. Bagaimana kita semua ikut terlibat di dalam kegiatan untuk ini. Kenapa? Karena hasilnya pun itu untuk kita masyarakat nantinya gitu kan. Karena dasar dari ketahanan pangan itu kan untuk perekonomian, meningkatkan perekonomian di masyarakat, apalagi di masyarakat di desa pelayanan. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau Pak Eri nih, sebelum kopinya betul-betul habis, ini dari sudut pandang Pak Eri sebagai tenaga ahli di pemberdayaan masyarakat desa ya, pendampingan di masyarakat desa nih, mungkin bisa berbagi inspirasi lah dengan teman-teman. Jadi Mas, sebenarnya sekarang itu kalau kita mau usaha itu sebenarnya kan tinggal niat, Mas. Iya. Niat, ketika kita sudah berniat, maka kita timbul suatu keyakinan bahwa ini pasti sukses. Nah, tapi kalau tidak diikuti dengan disiplin ya agak repot. Semua usaha juga kalau tidak disiplin ya tidak bisa gitu kan. Nah, mungkin untuk tip bagi kawan-kawan, apalagi di budidaya ikan ini kan biaya produksi itu yang paling tinggi daripada pakan. Itu sering disampaikan sama teman-teman. Artinya jangan terlalu terburu nafsu. Misalnya berapa banyak benih yang akan ditebar gitu. Kita harus hitung dulu kita punya modal berapa, berapa kemampuan keuangan kita. Nah, segitu yang harus kita buat dulu gitu. Nanti bertahap. Ya saya aja pertama kali juga kerepotan soal itu karena saya tidak prediksi, ternyata besar loh biaya pakannya. Nah, kalau tidak kita hitung betul, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, itu sebenarnya, Mas. Oke, terima kasih Pak Eri. Saya seruput kopi dulu biar menandakan waktunya Waktu habis ya. Bisa bareng minumnya ya. Demikian sahabat Potia TV ya, inspirasi dari Pak Eri, kemudian dari Pak Sama juga, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terutama perairan ya. Di sini kita bicara biovlog. Saya Vero Budidayat, mohon maaf Pak Eri, Pak Sama kalau ada kata-kata yang dari saya yang kasar gitu, karena saya makhluk kasar, Pak. Bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus gitu. nggak kelihatan, Mas. Dan salah satu tugas saya mencairkan suasananya. Kalau mencairkan anggaran bukan tugas saya itu. Tugas Pak Tugas Sekdes. beliau, iya. Memverifikasi. Iya benar ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum, salam aquakultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.